Itu ada sosok wanita berdiri di depan saya di atas gitu kan. Ketika saya diam di atas, di sana tuh ada sosok gitu kan yang tinggi besar. Itu jam 5 sore gitu kan, karyawan bubar. Jam 11 malam nggak ada yang berani lewat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ojil Sani di channel The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Apa kabar sahabat The Myth Official? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya mendatangkan narasumber yang sudah sering nih datang ke studio ini nih, akan menceritakan sebuah kisah misterinya nih. Apa kabar nih Bro? Baik, ya, aduh luar biasa ya. Diundang lagi ke sini ya. Ya. Nah, kali ini mau menceritain apa nih? Sedikit aja. Ya ini tentang apa? Tentang di hotel, salah satu hotel di Bandung yang lumayan ya ada banyak kejadian lah. Ada yang bilang apa? Tempat makannya itu muntah monyet gitu. Pokoknya salah satu hotel di Kota Bandung yang cukup mistik lah ya. Ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, comment, and like. Share sebanyak-banyaknya agar kami terus bersemangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya, awal cerita itu ketika saya waktu itu kerja di salah satu hotel di Kota Bandung ya. Pada tahun 2017, pertama kali kerja di sana, di hotel. Kelihatan waktu itu seperti biasa aja, nggak ada nggak menakut-nakutkan, atau sepertilah hotel pada umumnya gitu kan. Pada tahun 2017 ya? Ya, 2017 waktu itu. Dan setelah saya kerja di sana tuh, memasuki 3 bulan, ada ruangan kan, kita tuh kadang-kadang suka patroli lah gitu kan. Ada di hotel tuh ada ruangan bawah tanah. Nah di bawah tanah itu ada kayak tempat musola gitu kan. Nah kayak ada musola kayak gitu. Nah ketika saya kerja di sana menginjak 3 bulan tuh, kok tidak ada yang berani gitu tidur di bawah sana gitu kan. Padahal musola ya, tempat ibadah gitu ya. Iya, tempat ibadah yang nggak berani. Nggak ada berani gitu kan. Dan waktu itu salah satu teman saya bilang, gitu kan, saya mau tidur di sana, tapi saya tuh udahlah, kalau mau istirahat di sana jangan di sana kan. Biasa kan kalau kita sebagai security kan suka istirahat lah sekitar jam 3 subuh gitu kan, bergantian lah. Oh iya. Gitu. Kalau shift malam ya? Iya, shift malam. Tapi nggak boleh di musola itu. Iya, nggak boleh gitu. Dan waktu itu setelah saya patroli jam 12 malam, keliling-keliling ya seperti biasa lah ya, tidak ada sesuatu atau apalah gitu kan. Ketika saya sudah bekerja di sana hampir 6 bulan, saya mencoba gitu. Oh, keberaniannya baru 6 bulan coba tidur. Iya, mencoba gitu kan, karena ada apa gitu kan, penasaran gitu. Dan ketika saya waktu itu tidur di musola di bawah, sekitar ini sebenarnya kejadian dan awal tuh jam berapa? Jam 3 ya kalau nggak salah. Ya, jam 3:30 lah ya. Iya, dan awal gitu kan. Nah, udahlah. Gitu kan saya tidur aja ke bawah gitu. Tidur di bawah musola, ternyata pas saya tidur di sana tuh ada sosok wanita berdiri di depan saya di atas gitu kan. Bukan di depan gitu kan. Di depan di dalam musola itu. Oh, di dalam musolanya? Iya, ada gitu kan. Dan ketika itu ya muncul Sunda nama siga erep-erep lah. Kan dia lagi tidur, terus dianya berdiri kayak gini. Iya, gitu kan, ngeliatin gini terus gitu kan. Wah, itu sekitar hampir 5 menit lah gitu kan, melototin terus gitu kan, dengan penuh wajah mukanya merah gitu, merah darah lah gitu kan, rambutnya panjang gitu. Dan saya waktu itu baca-baca doa lah ya, sebisa mungkin. Dan ketika itu ternyata si sosok perempuan itu terbang dan beloknya tuh ke kiri gitu kan. Kan soalnya di bawah kiri itu ada kayak selokan lah. Nah di sana gitu kan, keluar musola langsung ke kiri ke selokan itu. Iya gitu kan. Dan ternyata gitu kan ketika saya terbangun gitu kan, paling itu jam 4, ternyata pas saya ke depan lagi gitu kan dengan wajah pucat gitu kan. Ternyata teman-teman ya karyawan di sana, security di sana juga gitu kan. Karena mereka mentertawakan saya, mungkin mereka udah tahu gitu kan. Ceritanya udah sering kejadian lah ya. Iya gitu di sana itu gitu kan. Nah
Nah makanya dari itu ketika ada kejadian itu, saya tuh tidak memberanikan diri lagi untuk tidur di musola sana. Ngeri. Gitu kan? Iya, Sosoknya sangat jelas. jelas gitu. Sosoknya itu kayak rambut panjang gitu kan, mukanya penuh darah dan matanya pun tidak jelas gitu. Ngeri ya. Tapi Kang Jaja waktu itu sadar nggak sadar atau memang lagi tidur? Iya lagi tidur gitu cuman kan. di alam bawah sadarnya. Iya di bawah sosok sadarnya itu. sosok itu gitu kan, depan gitu di atas gitu. Nah setelah itu saya pun seperti biasa 6 bulan gitu kan kerja di sana. Pas nginjak 1 tahun saya kerja di sana, saya tuh melakukan patroli gitu kan, dan ternyata di lantai 2 kan ada ada jendela gitu kan, ada jendela lah ya. Ketemu lagi sama dia gitu. Sosok itu lagi. Sosok itu lagi Hampir gitu. sama. Berdiri di jendela itu atau keluar? Di jendela Oh, di gitu kan. Dan ternyata waktu itu kejadian itu sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam. Padahal itu udah lama ya. Iya. Kejadiannya 6 bulan kejadian, 6 bulan lagi Kejadian ini setahun ya. gitu kan ya, udah 1 tahun gitu kan. Dan itu juga kayak ngeliatin gitu kan sama saya gitu kan ketika saya patroli itu. Dan ternyata yang ngeliat itu di tempat itu juga bukan saya. Ternyata kalau OB itu menjelang maghrib, dan OB kan di sana kan cuman 3 shift lah ya. Iya. 3 shift, kalau nggak salah 2 shift, saya lupa lagi gitu kan. Nah setelah itu si OB juga pernah cerita, ternyata pas saya juga pernah di sana gitu kan, di tempat yang sama gitu. Oh, jadi pada sering ngelihat sosok itu ya Ya sebenarnya. sosok itu gitu kan. Nah setelah itu saya juga gitu kan patroli di sana, ya sudah terbiasa lah ya dengan sosok itu. Kita biasalah gitu kan, karena kita mau tidak mau namanya juga bekerja gitu kan, walaupun takut atau nggak takut ya kita harus Tetap berpatroli namanya, patroli, udah gitu tugasnya seorang security ya, Ya. harus berpatroli. Tapi teman-teman yang lain sama Sudah ngelihat tahu. itu atau ngerasa di musola ada, di lantai 2 juga ya ada. justru kalau yang lain sudah pada tahu gitu kan. Cuma Karena saya baru ngasih tahu gitu. ya gitu kan, karena saya baru gitu kan. Cuman karena saya baru kan patroli gitu kan dari jam 12 malam per 1 jam 1 kali lah gitu kan. Padahal hotelnya itu kelihatan enak gitu kan, nyaman gitu kan, tapi di balik kenyamanan itu banyak sekali misteri-misterinya gitu kan. Padahal berada di tengah kota lah ya. Iya di tengah kota gitu kan, bahkan ya sebagian mungkin ada yang tahu gitu kan. Gitu. Dan lebih ngerinya waktu itu sekitar jam 2 malam gitu kan. Jam 2 malam biasa kan saya standby di depan, ada seorang tamu waktu itu komplain gitu kan. Tamu tuh bilang gini, "Pak, saya mau pindah kamar." "Kenapa?" kata saya gitu kan. Ada di kamar di bawah gitu kan ya, di bawah. Saya nggak berani ngomong room berapanya gitu kan. Cuma di sana tuh si tamu tuh komplain karena melihat anduk terbang gitu. Asli Asli, anduk dan terbang, itu ngeri. udah 2 kali tamu gitu kan. Ngelihat anduk terbang. Iya gitu kan. Cuman kita sebagai petugas gitu kan, ya kita coba menengahi gitu kan, tidak ngasih tahu bahwa ini gimana gitu kan. Cuma Di kamar itu ya. ya di kamar itu gitu kan, itu terbang. Dan jam 2 malam itu juga Oh, setiap jam 2 malam atau kejadiannya? Atau memang rubah-rubah? nggak juga itu mah. Jadi ibaratnya kalau misalkan kerkawanehan lah gitu, mencek Sunda nama gitu, suka terbang dan waktu itu, dan semua karyawan juga sudah pada tahu gitu kan gitu. Ngeri. Cuman pas bagian saya waktu itu cuma 2 kali yang komplain gitu, kejadian anduk terbang itu. Dan terus ada lagi di salah satu kamar di lantai 2 itu, katanya gitu kan, dulunya itu bekas ada orang meninggal gitu kan. Tapi berita itu kan sipak siur ya, benar atau enggaknya kan, itu mah saya juga nggak tahu lah. Malam lah ya. Ya gitu kan, cuman banyaknya ngomong, ada yang bilang udah ini, tapi ada yang juga yang enggak gitu kan. Cuman nggak tahu lah itu mah kan. Gitu, yang jelas itu juga kamarnya di lantai 2 itu lumayan lah, cukup seram gitu. Banyak ya di lantai 2 kamarnya ada? Banyak lah, banyak. Lantai 2, lantai 3, sampai lantai 3 lah. 3. Cuman yang ditawarin sama resepsionisnya kamar itu, padahal dia kan udah tahu di kamar itu ada sesuatu lah ya. Ya mungkin si pihak tamunya kan nggak tahu gitu kan, karena mungkin
biasanya kan apa mesen kamar yang Grand Deluxe kan, yang kejadiannya kan di kamar Grand Deluxe yang untuk keluarga lah, gitu kan. Nah, di sana itu menurut apa pengakuannya itu ada handuk terbang, gitu. Handuk terbang. Terus kejadiannya juga ada yang bunuh diri gitu. Ya katanya di lantai 2 gitu kan, tapi kan saya pribadi kan itu masih simpang siur ya gitu kan, karena saya berbicara apa adanya lah gitu kan ya. Nyata-nyata enggak gitu kan. Kalau hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Nah, gitu kan kalau yang untuk bunuh diri kan itu kan kurang tahu lah gitu kan. Nah, terus yang paling menakutkan itu ada di lantai 3 gitu kan. Gitu. Ini di lantai 3 itu ada gitu kan waktu saya patroli jam sebenarnya nggak boleh sih patroli ke lantai 3 itu gitu kan karena lantai 4 udah nggak ada ruangan apa-apa lagi gitu kan. Khusus manajemen mungkin? Kantor manajemen atau kayak tempat pernikahan gitu kan. Kayak ballroom lah. Ballroom gitu kan. Nah, ballroom ya? Iya. Nah, sebenarnya di sana itu udah nggak ada aktivitas lagi. Waktu itu saya tuh, tapi saya mencoba lah gitu kan. Pengen tahu aja itu kejadiannya jam berapa ya? 5:30 maghrib. 5:30 maghrib? Iya, nah itu 5:30 maghrib gitu kan. Karena di atas kan suka ada tempat istirahat. Ya istirahat nyantai lah, ada angin sepoi-sepoi. Dan waktu itu ketika saya diam di atas di sana tuh ada sosok gitu kan yang tinggi besar gitu kan. Gitu di dalam ruangan ballroom itu atau pas pintu masuk? Iya, pas di dalam kan kita itu ada tangga. Nah di atasnya lagi ada tempat tempat ballroom gitu kan. Nah saya di bawahnya duduk gitu kan, ngelihat ke atas gitu. Iya, kata saya ngelihat kok kayak ada apa gitu kan. Pas saya penasaran, saya lihat ada sosok tinggi besar, cuman tidak menghadap sama saya gitu, cuman menghadapnya membelakangi gitu. Nah di sana gitu kan, wah gitu kan, saya terlihat keringat gitu kan, buru-buru saya turun gitu kan dari lantai 4 ke bawah gitu kan. Nah itu benar, saking takut-takutnya itu kan ke bawah, ternyata ngobrol sama temen, kenapa kamu diam di atas? Nah gitu kan, mereka udah pada tahu gitu kan, cuman ya karena saya kan baru gitu kan di sana, jadi bukan kita pengen tahu ya gitu kan, pengen tahu istirahat yang enak gitu kan. Pengen tahu tempat-tempat di hotel itulah yang gitu bisa buat istirahat rebahan. Iya gitu kan. Nah tapi anehnya kalau Kang Jaja kan udah 1 tahun nih, teman-teman nggak ada satupun yang cerita ya. Kalau hotel itu angker gitu. Nah, iya, pas saya kerja udah mau nginjak 1 tahun lebih, kan saya kerja di sana hampir 3 tahun lah ya. Ya mereka ngobrol gitu kan dengan saya bahwa di sini tuh seperti ini, dan kejadian ini tuh bukan sama saya aja, ternyata ke yang baru juga sama. Gitu, yang baru juga ya udahlah patroli, saya juga kan ya udah kamu patroli aja gitu kan. Karena udah tahu ya. Iya. Gitu kan. Tapi ke security yang udah lama sama juga. Ya sama, pertama gitu. sama. Makhluknya. Iya, ketika pertama sama. Sama, tapi kesini-sini udah enggak kan? Gitu mungkin kan. perkenalan mungkin. Ya mungkin perkenalan, dan ini juga gitu kan sebenarnya ada cerita juga gitu kan ya dari salah satu tamu gitu kan. Nah, si tamu itu waktu itu pernah ya komplain gitu kan, tapi saya juga benar atau tidaknya gitu kan. Waktu itu pernah makan katanya gitu kan, ternyata makannya itu di atasnya kayak ada monyet. Oh, ada yang tamunya bisa ya? Iya, tamunya ada orang bisa gitu kan, dan waktu itu tamunya itu ngasih tahu sama saya gitu kan, security di sini sudah pada berani jaganya, nah gitu. Ya kata saya gimana lagi, udah kerjaan gitu kan. Saya nggak mau di sini lagi gitu. Takut, gitu. Dia bilang seperti itu, ya kita namanya kerja ya, kerja tetap gitu menjaga kan. baik lah ya. Ya gitu kan, kita menjaga lah ya, tidak ada ini itu gitu kan. Kata saya bilang gitu. Menjaga baik nama perusahaan lah, kerja lah ya. Gitu kan. Tapi setelah itu tidak lama kemudian ya tamu itu langsung dia check out, nggak berapa lama. Oh gitu? Nggak jadi makan? Nggak jadi makan, pagi-paginya langsung check out. Malamnya ngomong seperti itu, paginya katanya check out. Oh, tapi sempat tidur dulu atau enggak? Iya, tidur dulu gitu. Nggak ada gangguan apapun ya? Ya nggak ada, mungkin ke dia gitu komplain kan. Tamunya gitu? Nggak ada, gitu. Cuman bilang aja ke security, saya tuh mau ini mau
langsung check out aja besok pagi gitu, check out langsung. Tanpa ngomong alasannya apapun ya. Tanpa ngomong apapun alasannya. Kalau gitu. hotel angker kayak gitu berarti tamu-tamunya banyak yang komplain mungkin. Ya, diganggu hal-hal seperti itu. Kalau untuk komplainnya saya juga gini ya gitu kan, untuk tamu-tamu di sana komplainnya itu sebagian gitu karena di sana tuh lantai satu, terus lantai 2, yang paling angker itu yaitu lantai 2. Gitu. Kalau lantai 3 walaupun sepi tapi enak gitu, kecuali lantai 4 lah ya gitu kan, Ya, itu kan ballroom lah ya. Jarang-jarang dipakai lah itu, paling juga seminggu sekali mungkin kalau ada acara itu pun. Iya. Dipakai nikahan, dipakai apa. Ya ngeri juga lah hotel seperti itu, memang harus ya buat sahabat Demit Official ya, ada beberapa hotel lah ya yang di Bandung mungkin yang seperti itulah. Pinter-pinter aja yang nyarinya ya. Nah, terus kalau gitu. misalkan masuk ke hotel ya jangan lupa berdoa lah ya. Nah gitu kan. Jadi ya mungkin gitu kan, kalau ini apa? Kalau ngasih tip gitu kan ya, kalau ngasih apa? Kalau untuk ke hotel gitu kan, masuk kamar ya jangan lupa seperti kata Kang Ojil gitu kan, berdoa masuk kamar gitu kan. Dan yang kedua gitu kan, pilih-pilihlah gitu kan, memilih kamar gitu kan, jangan ini enak gitu kan. Jangan gitu. Asal dipilih sama resepsionis masuk aja ya. Iya, gitu tanpa ngelihat, tanpa berdoa, tanpa ngelihat situasi gitu ya. Gitu kan. Jadi mendingan keliling dulu, boleh nggak sih? Ya. Kalau misalkan customer mau ngeliat-ngeliat dulu kamarnya boleh ya? Boleh ya. Berarti nggak ini ya, nggak ditentuin sama resepsionisnya ini harus kamar sekian gitu. Iya, tapi mudah-mudahan gitu kan ya. Hotel di tempat yang lain mah aman lah ya, tidak tempat seperti yang saya kerja dulu gitu kan. Soalnya aura mistisnya itu memang sangat-sangat menakutkan waktu itu juga. Yang lebih ngerinya lagi gitu kan, tempatnya itu gimana ya, hotel itu boleh dibilang terang gitu kan, enak walaupun malam juga ini lampu segini masih redup ya. Tapi kalau di hotel kan terang, enak gitu kan, paling di lorong-lorong mungkin. Iya, di lorong-lorong juga gitu kan. Tapi di balik itu semua gitu kan, saya waktu itu patroli di lantai 2 gitu kan, ada salah satu kamar. Nah di sana ternyata gitu kan ada sosok kayak ibu-ibu gitu kan, pakai bajunya itu kayak baju merah lah gitu. Kebaya atau? Ya kebaya, kayak kebaya gitu kan. Dan itu duduk gitu. Dan yang ngeliat tuh bukan saya aja gitu kan. Waktu itu pernah lah salah satu teman saya juga pernah lihat gitu kan. Ibaratnya apa sih? Ngeliat tapi mungkin itu tamu. Ternyata bukan tamu. Sosok makhluk astral. Iya gitu. Tapi ngeliatin gitu atau cuma nunduk? Iya sekilas aja gitu, sekilas aja gitu. Nggak coba penasaran ngeliat ke belakang? Enggak, diam aja gitu. Ya kira kan kita tamu gitu kan, tapi pas kita mau turun kan kita kan jalan dulu lorong kamar. Nah udah gitu, pas kita mau ke ini nggak ada gitu. Ngeri juga nih. Ini selama kerja di sana kan udah 3 tahun nih Kang Jaja. Banyak kejadian-kejadian gitu ya, nampakin Kang Jaja nih. Nah itu makhluk-makhluk itu bisa nggak sih ikut ke rumah atau nampakin di rumah gitu? Dan alhamdulillahnya gitu ya, kalau di sana, kalau untuk ngikutin ke rumah nggak ada gitu. Alhamdulillahnya di sana gitu kan. Cuman yang paling ngerinya itu gininya, waktu itu kan hotel itu kan masih mau dibangun ya, masih tahap renovasi. Ini pengakuan teman saya ada gitu kan. Pas lagi dibangun, si kampak lah ya. Kampak itu kan di atas, udah nancep kan ke kayu gitu kan. Udah ya ibaratnya keras lah ya, sudah dicabut gitu kan. Tiba-tiba gitu kan mau ke bawah gitu. Mau menimpa teman saya. Alhamdulillahnya teman saya nggak kena. Gitu ngeri kan. Ya? Itu ngeri tiba-tiba. Tiba-tiba gitu kan. Padahal kampak kalau udah ke kayu kan. Iya gitu kan, tiba-tiba jatuh gitu. Itu lagi ngebangun apa tuh? Iya lagi ngebangun. Renovasi atau? Ya, renovasi lah gitu. Tapi ada kejadian nggak? Kejadian misalkan pegawai bangunannya gitu kan? Oh, kalau untuk pegawai bangunan nggak ada. Nggak ada korban ya? Nggak ada korban atau apapun itu gitu kan. Cuman yang boleh dibilang kan waktu itu kan saya kan kerja belum ada pos ya.
Nah dulu di pos satpam itu, bukan pos satpam, di pinggir tuh kan kayak bikin pos tempat kosong lah kayak gitu. Kan kalau orang bangunan kan tiap Sabtu suka apa? Pergi kan? Berarti kan hotel kan malam minggu, padahal malam minggu kan hotel kan kalau weekend penuh gitu kan, penuh gitu kan, nggak ada yang sepi kan, mobil juga penuh lah gitu kan, rame lah tempatnya juga. Nggak takut lah ya kalau rame gitu. Iya, harusnya. harusnya gitu kan, itu nggak takut, nggak gimana. Tapi di pinggir bangunan itu suka ada yang ketawa, gitu kan. Ketika itu setiap malam gitu kan. Di pinggir bangunan. Ya dipikir kan ini tempat kita kerja, nggak ada pos. Di pinggirnya itu kan kayak dulu sebelum dibikin apa-apa kan kayak tutup gitu, tempat gudang. Penyimpanan semen kayak gitu, bangunan tempat tidur orang bangunan. Karena kalau Sabtu mah nggak ada, pada pulang di sana tuh suka ada yang ketawa. Ngeri juga ya. Ada yang jalan gitu kan, tapi kita cek nggak ada gitu kan. Takutnya kan ada yang ngambil semen atau apa gitu kan, tapi nggak ada. Cuma suaranya aja yang jelas. Iya, cuma ya? suaranya aja gitu yang ada tuh gitu kan. Tapi setelah kita terbiasa dengan hal seperti itu, jadi udahlah, udah biasa main bangsat gitu. Emang malu-malu asal yang pengen main. Iya, pengen main. Seringnya kan kejadiannya malam juga kan? Iya, malam. Kalau siang kan jarang lah. Iya, jarang gitu kan. Soalnya kejadian tuh paling kalau di hotel tuh kan sepinya itu kan jam 2, jam 1 gitu kan. Jam 12 masih ramai lah, paling tamu juga keluar masuk kan jam 1 malam keluar atau masuk gitu kan, biasalah. Nyari gitu. makan atau nyari makan angin lah ya. Gitu kan. Dan ya paling ngeri itu kalau di hotel tuh di sana tuh malam Kamis dan malam Jumat menurut saya gitu kan, ketika hujan. Hujan rintik-rintik gitu kan, soalnya kan sepi. Gitu. Karena kalau hari biasa sepi ya, hotel malah paling yang isinya juga berapa lah yang masuk gitu. Iya, dan untuk hari ini kan di tempat saya itu kan ada kolam renang. Di kolam renang itu kan di sebelahnya itu kan kayak tempat kitchen lah ya. Nah di sana tuh banyak. Gitu, bahkan kita juga kalau patroli udahlah di center aja, kejauhan kan center jauh kan, gitu kan. Soalnya kalau semakin mendekat gitu kan, di sana tuh kayak ada juga gitu kan yang hitam kayak wah genderuwo gitu, nggak tahu apa gitu kan, matanya merah kayak gitu kan, pokoknya merinding lah gitu kan. Serem ya, tapi karena udah terbiasa begini. Iya gitu kan, karena kita juga kalau patroli ya udahlah di sana mah center aja aman, gitu kan, kita ke atas gitu kan, gitu keliling lagi gitu kan, karena di tempat itu ya boleh dibilang cukup menakutkan tuh menurut saya di sana. Ada kolam renang di ujung halaman gitu kan. Nah di sana tuh gelap banget gitu. Tapi aura hotel itu gimana? Panas gitu atau? Kalau menurut saya mah, kalau aura mah gitu kan kayak terlihat seperti biasa gitu kan, terlihat seperti biasa, tidak ada aura menakutkan gitu kan. Tapi gitu kan ketika kita sudah memasuki malam hari, aura-aura menakutkannya itu kerasa gitu kan, di tempat-tempat tertentu gitu. Titik-titik tertentu ya. Iya. Pas kan lagian kan malam udah sepi, yang pengunjung hotel udah tidur gitu kan, jam 2 ke sini mah ngeri juga ya. Paling titik-titik tertentu yang memang ada penjaganya mungkin ya. Iya, emang ada. Jadi mungkin menjelang maghrib kali ya, untuk di tempat atas di Balerium gitu kan, di sana suka ini agak-agak serem gitu kan. Di sana menjelang maghrib, kalau misalkan menjelang maghrib tuh mungkin di mana-mana juga cukup menakutkan lah ya. Keluar-keluar yang kayak gitulah. Cuman di sisi lainnya lagi gitu kan, kalau menurut saya mah kalau di lantai 2 sama sepanjang lantai 2 lah ya, itu mah udah malam jam 1 jam 2. Kadang-kadang suka ada yang duduk gitu. Ngeri. Ya kebayang kalau misalkan yang ngelihatnya yang nginep di situ. Iya, gitu kan. Yang nginep itu pasti kan komplain gitu. Ya tapi kan rata-rata dan ini ya gitu kan, mungkin sama pengunjung mah enggak, mungkin udah tahu gini. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak gitu kan. Tapi kan di sisi lain juga gitu kan ya, yang kebanyakan mungkin kalau pengunjung kan tidur itu paling orang gitu kan, kalau lewat gitu kan. Sama kayak juga yang pertama paling itu orang gitu kan, yang sedang duduk gitu kan. Tapi kan ketika saya ngelirik ke belakang sudah nggak ada lagi. Lagian kan kalau misalkan pengunjung
Ya kalau ke hotel kalau jam-jam segitu ya udah istirahat, udah tidur lah. Iya, Kan udah ke hotel istirahat. juga kan pengen istirahat Iya, intinya. pengen istirahat gitu kan. Jadi nggak ngelewatin jam-jam segitu. Kalau security kan jam-jam segitu memang jam-jam harus patroli muter gitu kan, takutnya ada maling sih. Nah, itu gitu kan. Gitu. Apalagi kan di hotel saya tuh kan pinggirnya tuh kayak selokan-selokan kayak gitu. Oh iya, tempat bermain ya. Dia tempat bermain gitu Katanya. kan. Gitu. Jadi ya mungkin gitu kan ketika malam ya main mungkin ke sekitaran hotel gitu dan ya udah inilah gitu kan warga juga udah pada tahu lah Bisa gitu. jadi sih. Hotel itu seperti apa. Iya, makhluk-makhluk kayak gitu, khususnya ya kuntilanak lah ya. Ya mungkin Kalau kayak gitu. yang ada sungai gitu kan tempat main, Ya, tempat main. mandi, tempat apalah ya mungkin bisa aja dari yang sungai itu main bisa Nah, jadi. Ya. gitu. Itu ngeri juga lah ya. Tapi teman-teman yang lain juga sama lah ya ngerasa kayak gitu. Ya ngerasa gitu kan justru kan karena saya baru mungkin waktu itu kan saya kerja baru ya di hotel gitu kan dan ternyata ya hotel itu bagi saya pribadi kelihatannya tidak seindah bangunannya gitu kan ketika kita merasakan dunia malam gitu. Bangunannya udah bagus lah ya pas Iya. masuk. Wah. Iya gitu. Ngeri. Ya mungkin kalau untuk tamu ya mungkin enak kali ya gitu ya, kan istirahat iya. gitu kan. Dengan Tapi hotel kan, mewah kayak gitu. iya gitu kan. Tapi kalau untuk security gitu kan sebagai saya lumayan cukup ini gitu apa menakutkan gitu. Menakutkan. Sampai sekarang masih kerja di situ? Oh udah keluar. Oh, iya. Udah keluar gitu. Karena takut keluarnya atau gimana? Iya gitu. Karena takut jadi keluar atau memang habis kontrak nih? Enggak, waktu itu emang habis kontrak gitu kan. Habis kontrak waktu itu tidak ada perpanjang lagi gitu kan dan waktu itu saya pindah ke pabrik gitu kan bukan karena habis kontrak waktu itu teman-teman masih diperpanjang cuman saya aja pengen mencoba ke yang baru gitu kan. Gitu. Kalau tawaran lagi nih ke hotel itu mau nggak? Dengan berbagai pengalaman. Kalau untuk itu kayaknya nggak dulu gitu kan gitu. Nih, sosok apa ini terseram yang ini yang ditampakin di hotel itu? Kalau menurut saya yang paling seram tuh gininya di hotel sana itu kok di musola gitu kan. Di musola gitu. Ya mungkin nggak tahu gimana gitu kan. Menurut saya pribadi itu sosok wanita tapi penuh darah, rambut panjang gitu kan, bisa berdiri gitu di depan. Tapi Jadi kakinya ya kakinya nggak ini. melayang ya? Ya pokoknya ketika kita tidur dia itu ada di atas kita gitu kan dan itu bukan sama saya aja gitu. Ternyata sama yang lain juga sama gitu kan. Itu benar-benar cukup aduh. Mukanya hancur atau Iya, menakutkan banyak banget. darah, ngeri ya. Pakaiannya merah atau Iya, bajunya putih lusuh gitulah. ada putih. darah? Enggak ada putih gimana ya? Kayak kotor, pokoknya gitulah. Ya, ngeri ya di musola. Padahal tempat musola kan tempatnya ibadah ya. Ya mungkin Harusnya. Ya mungkin kita ambil sisi positifnya gitu kan. Musola itu bukan tempat tidur mungkin gitu ya. Iya. Gitu kan. Tapi kan di sisi lain kita juga kadang-kadang kan istirahat mau di mana lagi gitu kan di sana. Padahal itu udah menginjak adzan subuh. Adzan subuh itu gitu kan. Kejadian 3:30 gitu. Iya. Saya udah nggak kuat waktu itu gitu kan. Ngantuk banget gitu. Tapi luas musolanya Enggak, Studio ini? Lebih kecil lah, nggak terlalu luas lah, kecil lah gitu kan. luar biasanya Kang Jaja berani ya tidur di musola Ya itu. justru itu saya juga kalau tahu nggak berani, gitu. Selain sosok itu di musola itu ada pernah nggak kejadian ada Dan katanya gitu kan di musola itu ada tempat lokernya, loker karyawan. Oh di dalam musolanya atau di luar? Iya, di luar musola ada di loker kan. Nah di sana tuh katanya si cewek itu suka nampakinnya di sana di loker. Oh, duduk. Dia berdiri gitu. Dan itu tuh kata teman-teman kan suka ada yang pulangnya jam kan hotel tuh kadang-kadang pulangnya jam 11. Dan kadang-kadang gitu kan kalau ke bawah jam 11 malam tuh nggak ada yang berani, banyakan gitu. Bergerombol ya? Iya. Nggak berani sendiri? Bergerombol, nggak berani gitu. Siang-siang pun sama? Kalau siang-siang mah pada berani kan banyak orang gitu. Mungkin kalau malam saja gitu. Kalau ngeri juga. Iya, gitu kan ngeri. Makanya kalau patroli berdua aja tuh. Kalau patroli kita sendiri gitu kan karena di depan satu
kita patroli muter gitu kan. Ngeri kan? Gitu. Udah mah pinggir sungai, Mm-mm. terus kejadiannya banyak sekali gitu yang dilanda tugas security yang lain. Teman-teman Kang Jaja mungkin yang ngerasa juga lah ya makhluk-makhluk kayak kuntilanak, terus nenek-nenek yang tadi jubah apa kebaya Bukan kayak kebaya ibu-ibu lah. kebaya ibu-ibu kebaya hijau ya apa kayak hijau ya Iya, sama merah. merah. Terus yang di dapur Yang di dapur mah itu tinggi besar. tinggi besar kayak genderuwo. Iya gitu kan. Ngeri juga. Terus sama di balerium gitu kan. Wah, baru yang baru ya yang tinggi gede itu Dia ya. tinggi gede gitu kan, rambutnya panjang lah gitu. Cuman nggak ngelihat ke saya, cuman ngebelakangin lah. Keringet dingin gitu. Iya gitu kan, itu jam setengah maghrib. Ngeri. Gitu. Iya. Gitu. Ngeri juga padahal di pusat kota ya hotel ya. Ya itulah pelajaran penting buat semua lah ya. Kalau ke tempat baru ya tetap harus berdoa lah. Nih, Kang Jaja nih, hal apa yang mau disampaikan pengalaman Kang Jaja selama di hotel nih buat penonton aja? Oh iya, kalau untuk penonton mungkin pesan-pesan dari saya gitu kan, ketika Anda masuk hotel gitu kan, kalau bisa mengecek kamar, ketika masuk kamar kalau bisa baca doa dulu gitu kan, sesuai kepercayaannya masing-masing. Jika misalkan bawaannya adem ya udah tidur aja gitu kan, kalau misalkan kurang enak ya bisa kita minta ganti lagi kan kamarnya gitu kan. Ya ini mah mau percaya atau enggak ya silahkan gitu kan, ini kan hanya saran saja ya gitu kan. Karena hotel itu kan tempat kenyamanan kan kelihatannya gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu gitu kan seperti apa gitu kan. Ini mah yang pernah saya alami gitu kan. Selama kerja di hotel selama 3 tahun ya. Iya, kerja di hotel gitu kan. Dan ini juga mudah-mudahan tidak ada lah gitu kan. Tidak ada kejadian lagi gitu kan ya. Di hotel manapun, cuma di tempat saya kerja aja mungkin. Luar biasa ya. Itu pelajaran buat sahabat The Meet Official nih. Kalau misalkan masuk ke hotel yang tadi yang disampaikan Jaja ya. Ya mudah-mudahan bisa diikutin lah, jangan masuk-masuk aja ya. Nah, karena di tempat baru kan nggak tahu ada apa, yang Iya, tinggalnya gitu kan. siapa gitu ya. Iya. Luar biasa. Mungkin ada lagi yang mau diceritain nih Kang Jaja tentang Dunia lain. makhluk mistis yang ada di hotel? Paling kalau di hotel kan saya cuma itu aja. Itu aja gitu ya. kan. Paling kalau mau nanti ada ya di pabrik. Ini di Jalan Industri ya, daerah Bandung Barat. Iya. Di depan posnya itu, di depan pos, di atasnya itu tangkal beringin. Oh iya. Oke, itu buat episode kedepannya ya. Itu jam 5 sore gitu kan, karyawan bubar. Jam 11 malam nggak ada yang berani lewat sana. Siap. Kita undang lagi nih minggu depan untuk podcast ya. Buat sahabat The Meet Official, mungkin ceritanya dari Kang Jaja cukup segitu aja. Jadi kan semuanya pelajaran ya. Paling untuk kali ini saya undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.